Innal hamdalillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, hanya patuhlah kepada Allah satu-satunya Tuhan dan pencipta, sebenar-benar patuh, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah sekali lagi pada Allah, hanya patuhlah kepada satu-satunya Tuhan Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan kalian dari jiwa yang dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah azza wa jalla, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada Allah satu-satunya pencipta, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya dikenal dengan referensi dalam agama Islam mengambil hukum dan syariat mereka. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya landasan dari keduanya, wahyu, Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya landasan dari wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru tersebut bisa membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa daran final, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. InsyaAllah kita akan bahas tentang kunci sukses seorang muslim dunia dan akhirat. Kalau seandainya ada orang yang mendefinisikan sukses sesuatu yang rumit dan berat, sebenarnya kalau kita kembali kepada pandangan agama Islam dan ulama kita, sukses itu sangat sederhana. Atau disamadengankan oleh para ulama dengan nikmat. Diberikan contoh, kalau seorang ibu, anaknya lagi menangis dan dia jadikan target untuk mendiamkan anaknya, serta dia berhasil mendiamkan, ibu itu sudah sukses di poin itu. Seseorang ingin bertemu dengan orang lain, janjian dan berhasil bertemu, maka dia sudah sukses di poin tersebut. Seseorang ingin makan karena lapar, makanan tertentu, atau ingin minum minuman tertentu dan berhasil, maka dia sudah sukses di poin itu. Kalau ini definisi dalam pandangan agama kita, maka kita bisa lihat berapa banyak kesuksesan yang kita bisa dapatkan dalam sehari, atau disamadengankan dengan nikmat oleh para ulama kita. Kapan kita syukuri nikmat-nikmat tersebut, sukses tersebut, maka kita akan mendapatkan tambahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang mendapatkan nikmat, mendapatkan harta, mendapatkan keluarga, mendapatkan kesehatan, dia syukuri sesuatu yang standar.
Tapi bagaimana caranya agar Anda tetap bersyukur kepada Allah, sementara yang datang kepada Anda adalah kehilangan harta, penyakit, gangguan orang. Bagaimana bisa kita tetap sukses dan bahagia dalam segala keadaan, baik nikmat ataupun cobaan yang sedang datang. Makanya saya berikan judul pada Jumat ini adalah kunci sukses. Bagaimana bisa mengalami dan merasakan kesuksesan dan kebahagiaan dalam segala hal, baik itu dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan susah. Semua ini jemaah sekalian hanya kembali kepada satu kalimat, yang kalau saya ucapkan kalimat ini, Anda akan mengatakan, oh ternyata yang itu. Iya. Kalimat ini jemaah sekalian adalah kalimat yang disebabkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab Allah turunkan semua kitab dari langit. Dan sebabnya pula karena kalimat ini Allah utus 124.000 nabi, diantaranya ada 313 rasul. Karena kalimat inilah Allah ciptakan surga dan neraka. Itulah kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta selain Allah. Atau lebih tepatnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Anda pernah berpikir dahsyatnya kalimat ini? Kalau Anda mengatakan dan mengikrarkan dalam fikiran dan lisan serta hati Anda yakini dalam hati bahwasanya La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berarti tidak ada pencipta, nggak ada yang menghidupkan, mematikan, menciptakan malaikat, jin, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan macam warna yang kita lihat dan apapun yang di langit dan di alam semesta ini, yang kelihatan dan tidak kelihatan, semuanya hanya dikerucutkan kepada satu pencipta, Allah. Lihat ke langit, apapun yang ada padanya dengan miliaran bintang, pergantian siang dan malam, udara yang kita hirup, semua yang hewan atau manusia ataupun apa makhluk yang ada di muka bumi ini, dari manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, segalanya dengan beragam macam jenisnya, dengan beragam macam suku manusia dan bahasanya, juga hanya kembali kepada satu pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang luar biasa. Untuk lebih mendalami kalimat ini, kita coba renungi dulu nanti beberapa hal ke depan. Di antaranya, Nabi Muhammad SAW jemaah sekalian rahimakumullah berdakwah selama 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, perintah solat diperintahkan. Itu tidak ada perintah solat, nggak ada perintah zakat, tidak ada perintah jihad, nggak ada perintah puasa, tidak ada ibadah. Apakah Anda tahu 10 tahun itu apa dakwah Nabi Muhammad SAW? Hanya sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW hanya mengatakan kepada masyarakat Mekah, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Artinya apa? Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan, nggak ada yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menciptakan penyakit itu sendiri, menciptakan apa saja kecuali satu Allah. Maka kalian akan sukses dan bahagia, kalian akan beruntung. Juga ada seorang sahabat Nabi dalam hadis Bukhari yang lain pernah bertanya kepada beliau, berkata, ya Rasulullah, apa itu kebahagiaan? Bagaimana saya bisa melalui dunia ini, kehidupan ini dengan tenang dan bahagia? Kata Nabi SAW satu kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, Qul Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu dan fikiranmu, serta yakini dalam hatimu bahwasanya tidak ada Tuhan pencipta kecuali Allah, pasti kamu akan bahagia. Pasti kamu akan bahagia. Saya akan buatkan Anda dua kubu. Kubu yang pertama adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan kubu kedua orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, agar Anda tahu seberapa besar makna kalimat ini. Kita mulai dari orang yang kafir kepada Allah SWT, tidak beriman. Saya akan angkat dari beberapa atau jenis-jenis tokoh masyarakat. Kita mulai dari raja. Kita tahu kalau raja, presiden, pemimpin masyarakat, negara, maka pasti dia adalah prestasi tertinggi bagi seseorang manusia gitu. Kita lihat dalam Al-Quran Allah ceritakan dua raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ada Namrud di zaman Nabi Ibrahim AS dan ada Fir'aun di zaman Nabi Musa AS. Anda tahu kenapa kedua raja ini mengaku sebagai Tuhan? Bukan cuma mengaku sebagai raja. Ternyata ulama tafsir mengatakan dalam kisah-kisah ayat yang menceritakan mereka, Namrud dan Fir'aun, raja yang jaraknya jauh di antara mereka, bisa ratusan bahkan ribuan tahun, tetapi dua-duanya memiliki fisik yang sempurna, sangat kuat, gagah, kemudian pintar, dan dia mempunyai istri dan keturunan yang banyak, punya harta yang banyak, kerajaannya luas, dan pasukannya tidak pernah kalah. Sampai disebutkan dalam sejarah atau dalam banyak athar yang sahih, Namrud dan Fir'aun menguasai setengah dunia. Makanya sangat wajar secara manusiawi dia mengaku sebagai Tuhan.
Semua nikmat ada, dia kuat fisiknya, keturunannya banyak, kerajaannya luas, pasukannya nggak pernah kalah. Apa yang terjadi? Allah utus kepada Namrud Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim cuma datang dengan pakaian yang sederhana lalu mengatakan, wahai Namrud, kamu dan saya manusia biasa. Kebetulan saja kamu memiliki kerajaan. Pencipta saya dan kamu adalah satu Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namrud dengan sombongnya jawab begini jemaah sekalian. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Mau bukti? Ditangkap dua masyarakatnya, satu dibunuh, satu dibiarin jalan. Lalu dia mengatakan, lihat saya hidupkan, saya matikan. Tentu ini kebodohan. Kenapa saya katakan kebodohan? Karena menghidupkan jemaah sekalian dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari sperma laki-laki dari sulbi keluar dan sel telur perempuan ketemu jadi manusia seperti kita, bisa bergerak, bisa lari, bisa ngomong dan seterusnya. Dari biji yang dibuang di tanah itu tiba-tiba tumbuh jadi pohon, besar, berdaun, berbuah, bisa dimakan. Telur ayam yang cair menjadi anak ayam. Itu menghidupkan, dari tidak ada menjadi ada. Bukan seperti Namrud cuma menangkap orang kemudian dibiarkan hidup satu pergi, itu saya sudah hidup sebelumnya, dikatakan saya menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mematahkan hujahnya Namrud sambil berkata, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari memindahkan matahari dari timur ke barat, apa kamu bisa? Fa indallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha ilal maghrib fabuhita alladzi kafar. Kata Allah SWT, Tuhan saya, kata Ibrahim AS, tiap hari dan Tuhanmu Allah memindahkan matahari, tiap hari kamu lihat terbit dari timur dan terbenam dari barat, apa kamu bisa? Maka kata Allah SWT, fabuhita alladzi kafar. Maka orang kafir dari Namrud nggak bisa ngomong. Mau ngomong apa dia? Namrud bahkan tidak bisa mengatakan jemaah sekalian, rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang tumbuhkan. Namrud bahkan tidak bisa menahan udara yang dia hirup, mana yang oksigen yang segar dan mana yang berpenyakit. Dia tidak bisa bedakan. Bahkan makanan yang dia makan, dia tidak bisa bedakan yang mana jadi nutrisi tubuhnya, yang mana akan jadi tinja nantinya. Seperti seperti itu. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Namrud kena penasaran, ingin membunuh Nabi Ibrahim AS. Dibuatlah api yang besar. Api itu bisa terbakar selama 3 hari 3 malam. Untuk bakar manusia maksimal 3 jam saja. Karena bencinya dibakar Nabi Ibrahim AS. Waktu Nabi Ibrahim AS akan dilempar di api, apa kata Nabi Ibrahim AS? Wahai api, dia mengatakan, ya Allah, aku tahu api ini engkau ciptakan panas, fitrahnya panas. Tapi engkau penciptanya ya Allah. Enggak ada yang ciptakan api kecuali Allah. Maka jadikan api itu dingin dan keselamatan untukku. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini yang akan saya bacakan sebentar lagi turun di 5 kitab yang wajib kita imani. Di Suhuf Nabi Ibrahim, di Tauratnya Nabi Musa, di Zaburnya Nabi Daud, Injilnya Nabi Isa dan Qur'annya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, perintah dari langit, dari penciptanya, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim AS dibakar sampai sehari penuh, dan setelah itu dipadamkan oleh Namrud, tidak terbakar. Namrud waktu itu penasaran, Ibrahim dibakar pun tidak mati, diapain lagi nih? Semalam suntuk dia berpikir, besok pagi Allah Azza wa Jal menghinakan Namrud dengan membunuhnya. Anda tahu dengan apa? Dengan seekor lalat. Allah utus dalam hadis Bukhari dikatakan kepada Namrud, ya seekor lalat yang lalat itu hinggap atau masuk di hidungnya. Ada 2 riwayat. Yang pertama mengatakan masuk di hidungnya, kemudian nyelip sampai ke otaknya lalat itu. Tidak bisa dikeluarin sama dia. Dipukul-pukul kepalanya nggak bisa keluar. Ada riwayat yang mengatakan lalat itu datang hinggap di hidungnya, kemudian diusir oleh Namrud, pergi, lalu datang lagi. 3 hari begitu sampai mati gara-gara lalat. Allah hinakan Namrud mati dengan lalat. Mau diapain lalat itu? Mau dilawan dengan kekuatan fisiknya? Nggak bisa. Mau dilawan dengan pedangnya? Nggak bakal mungkin. Mau dilawan dengan 100.000 pasukannya? Tidak akan bisa seekor lalat. Maka Allah hinakan Namrud. Begitu juga dengan Fir'aun. Rahimani rahimakumullah. Fir'aun buat istana, kamar dia di istana itu di samping sungai Nil, itu tinggi sekali. Dari teras kamarnya dia bisa lihat kota Kairo. Makanya dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia bilang begitu. Lalu dia selalu menghina, yang paling selalu dihina adalah air. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Dan lihat ini, saya bisa kuasai air sungai Nil. Tidak ada yang bisa taklukkan kecuali saya. Ini milik saya. Lalu Allah hinakan dengan cara apa? Allah tenggelamkan dia di air. Dan Allah tantang, silakan kamu selamatin diri kamu dari air yang selama ini kau hina. Tidak bisa buat apa-apa. Tenggelam. Dan sampai hari ini di Ramses di Kairo, Anda bisa lihat di museum itu jasadnya Fir'aun kekal. Sebagaimana Allah SWT sudah ceritakan dalam Al-Quran. Ini fakta lapangan depan kita. Kata Allah SWT, wal yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan linnas.
Hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar kau jadi tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia semuanya. Ini contoh dari raja. Saya angkat contoh lain jemaah sekalian, orang yang kafir kepada Allah dari para ilmuwan. Kita nggak angkat masyarakat biasa nih, raja dulu kemudian sekarang ilmuwan. Ilmuwan yang paling kental dan sampai hari ini namanya masih sering disebut-sebut di Eropa dan di Barat, ya, umumnya di Amerika, dan dibangga-banggakan adalah sosok orang yang bernama Darwin. Darwin ini menolak ada Tuhan namanya Allah. Maka dia buat teori, semua makhluk yang ada di muka bumi ini berasal dari satu sama yang lainnya. Manusia dari kera, hewan-hewan darat dari hewan lautan. Dan dia mengatakan ada 4 sumber di alam semesta ini tidak ada asalnya. Seperti tanah, air, udara, api. Itu nggak ada asalnya. Kalau dia sudah mentok, dia nggak tahu kemana, maka dia tunjuk satu dari 4 ini dan muridnya tidak boleh bantah. Satu waktu jemaah sekalian Namrud ini, satu waktu si Darwin ini pergi ke kelasnya mau ngajar murid-muridnya. Dia tulis dalam bukunya, ya sampai sekarang masih ada dan Allah kekalkan kalimat itu agar membuktikan kebohongan dan kejahilan dia. Dia mengatakan, waktu saya ingin mengajar, tiba-tiba di perjalanan saya ada seekor burung merak yang menghadang jalan saya lalu mengepakkan sayapnya dengan berajang ngancam warna-warni di situ. Lalu dia bilang, saya terus muak sampai dia mau meninggal. Dia bilang, saya terus muak, kenapa saya tidak tahu burung merak itu dari mana asalnya? Karena dia sering terka-terka, kalau muridnya tanya kira-kira burung itu dari mana? Dari hewan darat. Hewan darat dari mana? Dari hewan lautan. Lalu dicarilah jenis-jenis hewan yang serupa. Pernah terjadi jemaah sekalian di Amerika, berapa tahun lalu, terjadi perdebatan antara orang-orang yang mendukung teori Darwin manusia dari kera, dengan beragam fakta-fakta yang tidak benar, mereka datangkan kebohongan-kebohongan, datangkanlah tengkorak, ya, yang direkayasa, kemudian dia katakan ini buktinya manusia itu dari kera asalnya, seperti kera wajahnya. Dicarilah manusia-manusia yang agak mirip dengan kera, lalu dikatakan ini buktinya. Ini mereka dukung. Lalu ada pendukung, tapi orang-orang Nasrani, bukan dari Muslim, yang mengatakan tidak mungkin, pasti ada Tuhan. Walaupun mereka mengatakan Isa juga anak Tuhan atau Tuhan, tapi ini mereka mengatakan ada Tuhan. Ribut sampai hampir perang jemaah sekalian. Masuk di pengadilan Amerika, hakimnya bingung, mau diapain sekarang? Yang diperebutkan bukan harta, bukan materi, tapi keyakinan. Lalu kata hakimnya begini saja, yang mengaku sebagai turunan kera ke sebelah kanan saya. Anda tahu apa yang terjadi? Yang mendukung teori Darwin pun tidak mau ke sebelah kanannya hakim. Mereka sendiri tidak mau mengatakan asalnya dari kera, padahal mendukung teori itu. Ini contoh. Darwin pun terbantahkan karena memang dia tidak bisa membuktikan bahwasanya semua itu tidak ada penciptanya. Kita ambil contoh yang lain dari yang ketiga adalah pemikir, filosof yang sering disebutkan, dibangga-banggakan oleh manusia. Sudah ada contoh dari raja, ada contoh dari ilmuwan, ada contoh dari para pemikir, orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat. Saya tidak usah angkat orang-orang Yunani, saya angkat satu orang filosof dari negara Arab jemaah sekalian yang bernama Ihya Abul Madhi. Ihya Abul Madhi ini pernah berkata dalam syairnya, jadi selama dia hidup waktu dia muda ini tolak ada Tuhan namanya Allah, selalu nolak. Lalu yang terjadi jemaah sekalian rahimakumullah, dia tulis pepatah syairnya sampai dia sebelum meninggal, ini terakhir yang dia bilang. Dia akhirnya bertanya pada dirinya sendiri, jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, dia bilang, terus menerus saya bertanya sampai sekarang, sampai mau meninggal di ranjang kematiannya, saya terus menerus bertanya dari mana asal saya. Dia nggak tahu dari mana asalnya, karena nggak yakin ada Tuhan. Kalau kita kan ditanya, oh dari Adam dari Allah ciptakan dari tanah. Sudah ada kisahnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah diceritakan. Dia bingung, nggak tahu dari mana asalnya. Lalu dia mengatakan, fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan saya sebuah sistem kehidupan yang saya harus lalui, saya mau atau saya tidak mau. Misal, kalau saya haus, minum. Dia bertanya, dari mana rasa haus ini? Kenapa kalau haus harus minum? Kenapa enggak makan? Dari mana rasa lapar? Dan kenapa kalau lapar harus makan? Kenapa enggak bisa dengan minum? Lalu fungsi tubuhnya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk ngomong dan makan. Kenapa enggak bisa diubah? Adakah orang yang bisa mengubah makan melalui kupingnya? Atau dia melihat dengan melalui kupingnya? Enggak mungkin, semua sudah seperti itu sistem. Manusia dari bayi, anak-anak, remaja, tua, mati, selesai. Setelah mati berganti lagi generasi yang baru. Pergantian siang malam, banyak sekali hal-hal yang dia lihat. Dia bingung, dari mana semua ini? Ada sebuah sistem yang sudah harus saya lalui. Dari mana semua ini? Lalu dia mengatakan, penutupan syairnya cukup panjang. Lalu dia mengatakan, ya, amli hadza halun, hamli hadza lughzun halun amla. Apakah teka-teki ini ada jawabannya atau tidak? Jadi dia terus bertanya, berkecamuk sampai dia meninggal dalam keadaan itu. Jadi orang seperti ini pun bingung, dari mana semuanya?
Baik, Anda simpan contoh ini contoh orang yang tidak beriman. Kita buat sekarang kubu orang yang beriman. Bagaimana kenikmatan Anda menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan akan saya tutup khutbah saya nanti dengan kenapa Allah tidak bisa kelihatan, dan bagaimana caranya berhubungan dengan Allah Azza wa Jal, agar menyempurnakan konsep imaniyah kita. Baik, sekarang saya kasih dua contoh saja, karena melihat waktu. Ada dua contoh dari orang yang beriman. Saya kasih contoh satu yang pertama. Ada seorang salaful ummah dari tabi'in. Pernah jemaah sekalian lagi duduk di kemahnya, kemudian dia makan siang. Ada orang yang datang memberikan informasi kepada dia mengatakan, ya fulan, orang yang lagi makan tadi disampaikan, orang yang sampaikan berita ini mengatakan, ya fulan, wahai seseorang, gitu kan, anakmu mati ditusuk orang. Orang yang tadi diinformasikan ini salah seorang tokoh tabi'in yang terkenal. Itu tadi lagi mau masukin makanan di mulutnya, diberhentiin sama dia dengan sangat tenang. Lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Selesai. Dia kembali makan, jemaah sekalian. Orang ini kembali makan. Waktu dia kembali makan, yang membawa informasi tentang kematian anaknya penasaran. Bilang lagi, ya fulan, anakmu mati ditusuk orang. Dia berhentiin lagi tangannya dengan tenang, mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama. Lalu dia makan lagi. Yang bawa berita penasaran yang ketiga kali, ya fulan, demi Allah, saya lihat dengan mata kepala saya, anakmu ditusuk orang, keluar darah dan mati. Lalu dia tetap sama, turunkan tangannya, mengucapkan lagi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia makan. Yang bawa berita penasaran mengatakan, kenapa anda seperti ini? Yang saya bayangkan makanan ini akan dibuang, anda akan lari panik, anda akan mengejar, membunuh, membalas dendam dengan orang yang membunuh anak anda, bahkan mungkin sukunya dibunuh, itu perang. Itu terjadi pada manusia. Perhatikan kalau orang beriman pada Allah. Apa jawaban dia? Ilmu dan iman menjawab ketenangan kita menghadapi musibah. Apa yang dia katakan? Kami adalah kaum yang beriman tentang adanya Allah, Tuhan kami. Tuhan kami Allah memerintahkan kami yang paling pertama kami lakukan kalau musibah sedang datang, cobaan datang, mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu yang paling pertama diucapkan dan sudah saya ucapkan. Sementara anak saya yang mati, itu karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, mau ditusuk dengan 1000 orang pun tidak akan mati. Jadi memang sudah ajal, itu hanya prosesi saja. Sebagaimana pernah ada, ini saya kembali ke riwayat ini nanti, ada riwayat lain yang menyebutkan, ada seorang sahabat pembantunya pecahin piring jemaah sekalian, lalu sahabat itu marah-marah dengan pembantunya. Terdengar berita ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, jangan kau marah dengan pembantumu, karena sesungguhnya piringmu itu punya ajal, tanggal expire, waktu dia akan habis, gitu kan? Ajal, begitu maknanya. Jadi bukan cuma manusia yang mati, tapi ada ajalnya. Piring itu punya ajal, sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangan pembantumu, akan pecah di tanganmu satu waktu. Semua punya ajal. Anda kalau lagi naik motor, tiba-tiba pecah ban motornya di pinggir jalan, tidak usah ngamuk. Kalau anda beriman kepada Allah, ngamuk pun tidak akan mengembalikan ban kita yang sedang bocor. Memang sudah ajalnya, anda tinggal perbaiki, selesai. Semua punya ajal. Bukti yang lain, anda ambil 2 buah kue, taruh di 2 piring yang terpisah, nanti akan ada ajalnya datang lebih dulu, yang satu lebih dulu rusak dari yang lainnya. Semua punya ajal jemaah sekalian, semua punya ajal. Dan kematian dalam Islam hanya dirasakan satu saja, prosesnya tidak berpengaruh. Ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang yang tenggelam di lautan, kemudian habis badannya dimakan ikan. Ada orang naik pesawat, hancur pesawatnya, tidak ditemukan satu keping pun badannya. Dan ada orang mati di atas ranjang di bawah AC. Kalau saya tanya, mana mati yang enak? Mungkin anda akan jawab sebelum tahu informasi dari saya ini, bahwasanya mati di ranjang. Otomatis. Padahal sebenarnya dalam Islam jemaah sekalian, semua tadi yang mati itu ditabrak kereta api, dimakan ikan, meledak dan mati di atas ranjang, dalam Islam hanya merasakan satu, sakaratil maut. Mereka berkata, wahai imam, apa yang membuat anda tidak berani atau tidak bahkan mengeluarkan kalimat dari mulut anda kecuali semua kebaikan? Yang ada cuma tanya kabar, yang ada cuma zikrullah, nasihat, ya semua membaca Al-Quran, tidak pernah ada yang ghibah, nggak pernah fitnah. Bagaimana bisa anda kontrol diri anda itu? Apa jawaban dia? Perhatikan, dia mengatakan, wahai muridku,